Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini. Hari ini tanggal 24 Juni tahun 2021, hari Kamis. 24 tuh 6, jadi 6 6 5 2021. Anyway, kita lihat 66 membawa apa hari ini. Ini bacaan harian, teman-teman. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Well, mungkin buat beberapa orang di antara kita yang kita punya teman dekat relatif udah dalam jangka waktu panjang, mungkin seumur hidup kita, atau setelah kita lulus SMP misalnya, jadi sejak SMA itu sudah lama jadi teman kita, nyambung, ketemu lagi, lepas lagi karena nggak ada kegiatan bersama, nyambung lagi. Beberapa waktu ini mungkin entah nyambung tapi banyak sekali problem yang seharusnya nggak dihadapi ya, either jadi komunikasi jadi belibet, lebih rumit daripada seharusnya karena udah lewat, itu kan masa lalu gitu ya, tapi somehow membuat ribet, atau justru nggak ada komunikasi sama sekali, nggak tahu apa yang terjadi dengan teman kita, teman, mantan, apapun ya. Sekarang kayak punya kesempatan untuk komunikasi lagi, mulai dari hal yang ringan lagi. Jadi yang tadinya mungkin sempat konfliknya agak gede somehow ya, entah apapun yang terjadi, tapi sekarang bisa mulai untuk bertukar informasi lagi. Dan di sini karena besok adalah bulan purnama, jadi saya menggunakan Queen of the Moon Oracle ini untuk membawa, dan besok bulan purnamanya itu tepatnya jam 1 pagi. Jadi sebenarnya hari ini jelas sudah masuk ke energi bulan purnama tersebut. Heart of the issue or the question adalah surrender. Jadi masalahnya itu adalah kita bisa berdamai nggak dengan situasi, kita bisa nggak menerima semua cerita ini sebagai ya udah emang begini adanya, mau disesali nggak bisa, mau diomelin juga apa gunanya gitu, cuman yang denger aja telinganya agak anget-anget gimana gitu. Itu sebenarnya pertanyaan terbesarnya. Ya emang begini tuh semua apa? Mau marah terus, mau sebel terus, kayak gitu kan jadinya. Nah, challenge-nya adalah di unexpected. Jadi karena kita berharap ini kan seharusnya kan gampang, kenapa dia harus begitu sih? Aku nggak ngerti apa sih latar belakangnya dia begitu. Jadi kayak kita sedang ngerumpi, iya, tapi sebenarnya energinya energi ngerumpi memang. Jadi ini bukan masalah yang sebenarnya utama, tapi somehow annoying banget gitu, bikin emosi kita nggak jelas kalau kita tidak mampu mengendalikan. Jadi kita bermasalahnya adalah karena kita nggak terima untuk situasi ya, terus emang kayak gitu kenyataannya, mau diomongin 1000 kali kan ceritanya sama, cuman di exercise saja kesebelannya itu diomongin berkali-kali. Kalau di sini solusinya adalah ya self love, udahlah, memang kenapa juga mikirin orang lain. Kalau saya ngomong mau simpelnya begitu, karena saya mungkin termasuk tipe yang ya kalau udah gitu ya gitu, nggak usah diurak-urak ya, istilahnya kalau orang Jawa, diurak-urak 1000 kali kan sama aja, nggak kemana-mana juga. Jadi kalau aku sayang dengan diriku sendiri, yang ngapain aku buang-buang energi buat orang lain? Buat aku, energi buat diriku itu jauh lebih penting. There is so many things I could do ya dengan energi tersebut tanpa harus mikirin orang lain. Why? Itu kalau saya. Tapi ini energinya seperti keluar begitu, dan entah kenapa saya jadi pengen cerita tentang diri sendiri. Tetapi buat teman-teman juga ya, memang mungkin ada sebagian yang menikmati ya ngobrol kiri kanan atas bawah, ngomongin seseorang, ngomongin sesuatu, tapi sungguh ini energinya gosip dan chit-chat banget ya. Kalau saya sih mendingan ngambil waktu itu untuk kegiatan lain yang buat saya lebih menarik daripada dengerin orang ngomongin yang nggak tahu, itu nggak sampai mana-mana juga, bukan masalah yang ada solusinya juga gitu. Jadi kan kalau buat saya capek. Anyway, saya nggak lagi curcol ya, saya cuman memberi pandangan bahwa kadang-kadang
ngobrol nggak jelas itu di satu sisi itu bermanfaat karena kayak kita punya koneksi lagi dengan teman-teman dan itu memberi kepuasan sendiri. Tapi kalau kita berlebihan itu hanya menambah beban emosi kita yang sebenarnya kalau menurut saya kalau ada orang di rumah yang lebih pantas mendapatkan energimu, kayaknya mendingan energinya dikasihkan ke situ aja. Nah, di sini saya sudah mengambil 3 kartu yang jumping dari The Spirit Animal dan ajaibnya tuh yang 2 pertama itu persis. Ini kalau nggak salah hari minggu lalu, pekan lalu. Jadi pertama adalah Time for Beginner Mind. Yang kedua adalah Take the Lead. Yang ketiga Set Healthy Boundaries. Jadi kalau menurut saya ya jadi kan memang kita sedang belajar ya. Ternyata hal seperti itu ini saya ambil contoh yang tadi lagi ya. Kemarin contohnya tentang sepak bola something like that. Jadi gimana kita terjun mendalami kemudian kita paham. Nah, kalau di sini lebih tadi saya mau ngomong apa? Tentang itu ngomongin orang, tentang gosip ya. Pada orang di beginner mind ketika kita belum aware sama betapa gosip membicarakan orang itu sangat korosif, destruktif, dan kalau di agama Islam itu kan ngomongin orang juga bukan hal yang positif ya. Bahkan ada kalau pelajaran agama tuh dulu ada satu mata pelajarannya sendiri. Artinya kita memang diajarkan untuk nggak ngomongin orang ya. Nah, ketika kita sudah sadar memang ngomongin orang itu tidak ada manfaatnya, maka kita harusnya sudah punya, ya ini tadi kan, ketika kita sudah belajar bahwa ngomongin orang, gosip itu nggak ada manfaatnya, maka sekarang kita take the lead. Kalau ada orang mulai ngomongin orang lain, nggak jelas, memburuk-burukan orang lain, dan kita buang-buang tenaga, buang-buang waktu hanya untuk satu hal yang tidak bermanfaat buat kita, take the lead, ambil kepemimpinan di hati kita, bilang, saya nggak ikut ya, aku mendingan keluar dari sini. Ya, be brave, jangan takut ditinggalkan oleh teman-teman, terutama kalau teman-teman itu hobinya ngomongin orang lain. Percayalah, kalau kamu pergi, kamu adalah subjek yang berikutnya. Oke, nah, jadi set healthy boundaries. Jadi jangan mau terlibat dengan omongan yang kayak gitu tadi, yang nggak tahu apa gunanya. Dan ini memang hari ini kan tentang kita dengan teman-teman, dan gambar musangnya itu apa sih, ngomongin hal yang nggak jelas gitu tadi kan, dan ngomong kiri kanan yang nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada buktinya, yang penting kita pengen ngomong aja gitu. Kenapa saya jadi marah? Sungguh saya tidak kepengen marah sebenarnya. Oke, kita udah sampai di bulan yang di Sagittarius, dan ini pukul 12 karena bacaan harian tanggal 24 Juni. Tanggal 25 Juninya full moon di Capricorn pukul 1:40. Jadi energi itu sudah dibawa dari sekarang, dari siang. Dan karena full moonnya juga berada di awal di 3 derajat. Berarti memang masih energinya masih perubahan antara Sagittarius masuk ke Capricorn. Sagittarius tuh berarti hari ini adalah ketika kita berpikir kayak tadi ya, yang saya cerita. Ngapain sih kamu ngomongin kayak gitu, nggak jelas, nggak ada ujung pangkalnya. Itu energinya Sagittarius banget ya, yang biasanya berpikirnya lebih besar, lebih filosofis, yang jelas mana ujungnya, mana backgroundnya, mana goalnya, itu jelas. Kalau energi Sagittarius yang high vibration begitu, kalaupun ngomongin orang itu, kalau dia ngerasa bahwa omongannya itu mulai kemana-mana yang nggak jelas gitu, biasanya energi Sagittarius untuk ngajak sesuatu, untuk bicara sesuatu yang tingkatnya lebih filosofis seharusnya manusia itu. Jadi nggak ada subjeknya. Kalau yang kan depannya kan Gemini, ya Gemini itu energinya, tahu nggak si Anu tuh ya orangnya ya gitu. Itu energinya Gemini. Sorry ya Gemini, saya tidak sedang itu, tapi memang itu energinya. Ya kalau gitu persiapannya gimana dong? Nah kalau Gemini kan gitu, jadi ada hal yang ingin dipersiapkan, makanya ngomongnya harus detail. Kapan, siapa, di mana,
bagaimana caranya itu harus detail karena persiapan. Nah, kalau energinya Sagittarius oposisinya kebalikannya, dia level yang lebih tinggi. Ya udah, kalau tujuannya begini, maka jangan begitu caranya. Ya, tapi kalau Sagittarius itu nggak ngasih detail, misalnya gimana caranya, ya kamu yang pikirin sendiri. Tapi yang itu jelas salah, titik. Nah, itu energinya Sagittarius. Nah, hari ini seperti itu. Jadi kita melihat sesuatu semua lebih tinggi, cara berpikirnya. Kemudian ketika full moon in Capricorn, ketika bulan mulai masuk ke Capricorn, saya yakin sore hari sudah masuk ke Capricorn, itu sore malam hari, maka kita mulai berpikir tentang, ya udah, kalau memang tujuan besarnya adalah itu, maka kita memang harus memperjuangkan. Tapi cerita detailnya kita lihat besok saja. Ya, sekarang sampai bisa membedakan dulu bahwa hari ini kalau kita dibawa ngomong yang nggak jelas, ya barangkali memang sebaiknya kita set boundaries tadi, si armadillo tadi penggambarannya, bahwa kalau kita memang nggak mau terjerumus ke hal yang remeh-temeh dan memang nggak ada manfaatnya, why? Kita bisa narik diri dan kita nggak perlu takut untuk ditinggalkan oleh orang-orang yang dengan senang hati akan membicarakan kita. Right? Ace of Pentacles. Ini ada energi 10 2 kali muncul, tapi saya lebih baik lihat dari materialism, greed. Iya. Itulah kalau kita lagi ngomongin orang tuh biasanya basisnya adalah itu. Karena kita ingin mengambil semua keuntungan. Kok bisa begitu ya? Gimana yang caranya? Terus ini challenge-nya adalah, ya kalau kita ngomongin detail, selalu ada yang nggak sesuai keinginan kita. Makanya kalau nggak ada yang sesuai keinginan kita, kita selalu punya alasan untuk mengatakan kita tidak bisa sepenuhnya happy. Advice-nya adalah, ya kita adventurous aja, kita apapun yang di depan, baik buruknya, kecil besarnya, who knows gitu, tapi kita menikmati setiap langkah di dalam kehidupan ini. Outcome-nya rock bottom, finish, give up. Jadi mungkin outcome-nya adalah, ya kalau begini kita, ya cara berpikirnya itu adalah completion jadinya. Kalau saya lihat ya, cara berpikirnya completion. Kalau kita sudah sampai pada satu state di mana kita mampu melihat bahwa diri kita mungkin tidak diizinkan oleh diri kita untuk tidak happy karena hal-hal kecil tadi, kita mengambil pikiran, udahlah nggak penting itu, yang penting secara garis besar kita masih bisa bahagia, kita masih punya semuanya, dan kalau ada kekurangan sini itu so what gitu, I'm happy with my life anyway. Kehidupan itu adalah berkah, isn't that right? Kita lihat kalau dari spirit guides, you never lose those you love. Love is eternal, but so too is your loved one, as are you. See? Don't really get it sebenarnya. You never lose those you love. The love is eternal, but so too is your loved one, as are you. Oke, jadi kalau menurut saya ini, kalau kita tadi mencontohkan dengan teman-teman kita, dan mereka adalah orang-orang yang pernah dekat dengan kita, karena tadi kan latar belakang ceritanya mereka teman-teman yang kita udah bersama, tumbuh bersama, udah tahu persis kanan kiri atas bawah kita cukup lama, maka dia itu akan tetap menjadi teman kita walaupun pada saat tertentu ada peristiwa, ada kondisi yang membuat kita merasa tidak sejalan. Jadi kalaupun kita meninggalkan mereka sementara karena memang pada saat ini nggak cocok banget, mereka lagi hobi ngerumpi yang nggak jelas, sementara saya sudah move on dengan hal yang lebih penting buat kehidupan saya, which is nggak ada hubungannya sama mereka juga, so nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, move on aja. Mungkin dalam pertemuan berikut karena kita step up dan kita
stand our ground, aku nggak mau ikutan kalau ngomongin yang nggak jelas ini, maka kita akan tersempal beberapa saat. Tapi mereka tidak akan pernah hilang dari kehidupanmu. Pada saatnya nanti kita akan ketemu lagi. Kayaknya ini sebenarnya sama dengan cerita yang ini ya. Dia sudah teman, somehow mungkin komunikasinya sudah lama nggak baik, tapi mungkin hari ini punya kesempatan untuk chit-chat lagi. Jadi nggak semua cerita bacaan ini adalah tentang menggosip, tapi mungkin bisa membuka percakapan baru dari situasi yang dulu sempat complicated. Sekarang kita bisa membuka lembaran baru dan mulai membina hubungan ini lagi. Ini bukan hubungan yang mendalam banget, karena memang saya tidak melihat ini ada sense romantik ya. Kalaupun ada romantik itu hanya sampingan, nggak terlalu penting. Yang penting adalah kita bisa komunikasi lagi, dan karena membuka hal baru, maka mulai lembaran baru dengan niatan baru dan tidak lagi terjerumus ke situasi yang mengarahkan pada tadi situasi yang complicated. Oke, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.